Apakah sudah kelihatan? Mungkin Mbak moderator. Sudah, Ibu. Oke, mungkin saya mulai ya. Koneksi di tempat saya agak kurang bagus, jadi mungkin saya stop videonya supaya tidak mengganggu. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Mbak Moderator, nama saya Gabriela. Saya dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi di BRIN. Terima kasih juga untuk Pak Fajar yang sudah memberikan kata sambutan. Semoga dari kuliah ini juga bisa memberikan motivasi bagi teman-teman sekalian di sini. Walaupun di Kalimantan tidak ada gunung api, tapi saya harap dari sedikit materi yang saya berikan ini bisa juga memberikan semangat untuk teman-teman belajar gunung api. Nah, saya tidak tahu apakah materi yang saya berikan pada hari ini sudah diajarkan di kelas atau belum, tapi kalau misalnya sudah diajarkan di kelas, semoga juga bisa ada diskusi yang lebih baik antara kita semua. Baiklah, saya mulai materi malam ini. Presentasinya dengan judul Pengenalan Gunung Api. Nah, sebelumnya di sini, di slide ini, ada 3 morfologi gunung api yang bisa kita lihat. Yang pertama, foto ini diambil dari Gunung Gamalama di Maluku. Kita masih bisa melihat morfologi kerucut dari Gunung Gamalama di sini. Nah, foto yang kedua ini adalah foto yang diambil dari Kaldera Toba di Sumatera Utara, Indonesia. Dan foto yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai magma dan sistem gunung api. Di beberapa tipe, misalnya ada tipe konvergen. Konvergen itu adalah tipe lempeng yang saling menumbuk. Nah, tipe lempeng yang saling menumbuk ini juga dibagi lagi untuk ada island arc dan ada continental arc. Nah, untuk island arc itu adalah tumbukan dari 2 lempeng samudra yang kemudian membentuk gunung api. Nah, kita bisa melihat di sini untuk yang simbol I, itu adalah simbol dari island arc di dunia. Misalnya Indonesia itu sistemnya island arc, ada juga yang di Filipina, Jepang, dan beberapa tempat lainnya. Nah, untuk continental arc itu adalah tumbukan lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, itu biasa terjadi di beberapa gunung, misalnya yang ada di Andes, atau ada yang beberapa gunung juga yang di Jepang. Nah, ada lagi tipe lempeng yang saling menjauh. Nah, itu manifestasinya bisa berupa mid-oceanic ridge. Di sini teman-teman bisa melihat garis-garis warna merah. Ini adalah lokasi dari pemekaran tengah samudra yang ada di dunia. Dan juga beberapa dalam bentuk rift yang terbentuk akibat adanya celah antar lempeng, misalnya yang ada di East African Rift. Nah, sistem selanjutnya untuk pembentukan gunung api, itu ada yang berupa hotspot, atau pegunungan yang dipasuk oleh mantel panas yang ada di bawahnya. Misalnya yang ada gunung-gunung yang ada di Hawaii atau di Galapagos. Nah, untuk komposisi magma, itu mudahnya magma itu dibagi menjadi komposisi yang basah dan yang asam. Nah, komposisi yang basah itu disebut sebagai batuan basaltik, dan kemudian semakin asam dia menjadi batuan riolitik. Nah, perbedaannya ini yang paling mencolok adalah di komposisi silikanya, di mana untuk batuan basaltik itu biasanya silikanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan batuan yang berkomposisi asam. Begitu pula dengan major komposisi utama lainnya, misalnya kandungan aluminium, magnesium, kalsium, dan juga besi. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa untuk batuan yang bersifat basa atau basaltik, itu kandungan aluminium, magnesium, dan besinya itu lebih tinggi daripada batuan-batuan yang bersifat riolitik. Nah, batuan-batuan ini kemudian komposisi magma ini kemudian akan menjadi batuan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya batuan basaltik itu kalau dia sifatnya plutonik atau intrusif, dia akan menjadi gabbro. Nah,
sedangkan untuk yang vulkanik dia akan menjadi basalt. Nah, untuk yang komposisinya andesitik, untuk yang plutonik atau intrusif dia menjadi diorit, dan yang vulkanik dia menjadi andesit. Nah, untuk yang komposisinya riolitik itu bisa dalam bentuk granit atau riolit. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dengan jelas bahwa perbedaan komposisi magma ini juga ditujukan dimanifestasikan oleh kenampakan batuan yang berbeda. Misalnya untuk batuan-batuan yang bersifat basalt, dia itu lebih gelap karena Fe-nya lebih tinggi jika kita bandingkan dengan batuan-batuan yang bersifat riolitik, di mana kandungan silikanya jauh lebih tinggi daripada batuan yang bersifat basaltik. Nah, selain itu, produk gunung api itu juga bisa berupa debu vulkanik, bisa berupa kristal, bisa berupa ignimbrite, seperti yang banyak dijumpai di Toba, ada juga endapan jatuhan, dan juga bisa berupa lava. Nah, yang debu vulkanik ini mungkin yang teman-teman kalau untuk mudah membayangkannya itu seperti yang saat ini dikeluarkan oleh Gunung Merapi yang masih erupsi sampai hari ini. Nah, selanjutnya untuk tipe-tipe gunung api, itu ada gunung api kerucut yang banyak sekali di Indonesia. Lalu ada cinder cone, itu biasanya kerucut-kerucut kecil dari skoria. Lalu gunung api komposit, ada lava dome, ada kaldera, dan fissure. Nah, di sini, di gambar ini, untuk sebagai contoh, teman-teman bisa melihat morfologi gunung api di sini yang berbeda antara Gunung Rinjani di Lombok dan Toba di Sumatera. Jadi, untuk bentuk kaldera itu sebetulnya dia adalah gunung api yang sudah kolaps atau sudah runtuh, jadi dia membentuk semacam cekungan besar. Nah, dari segi periode erupsi, gunung api itu bisa dibagi menjadi gunung api yang aktif, gunung api yang dorman, dan gunung api yang sudah punah atau extinct volcano. Nah, gunung api yang aktif itu diartikan sebagai gunung api yang setidaknya pernah mengalami erupsi dalam kurun waktu 10.000 tahun. Misalnya kalau di Indonesia itu Gunung Merapi, Gunung Merapi, Gunung Sinabung itu diklasifikasikan sebagai active volcano. Nah, sedangkan dormant volcano itu gunung api yang sedang dalam periode tanpa erupsi, namun dia memiliki peluang untuk meletus di waktu yang akan datang. Nah, sedangkan untuk extinct volcano, itu gunung api yang sudah tidak aktif lagi dalam kurun waktu 10.000 tahun dan tidak berpeluang untuk meletus di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya ada produk erupsi gunung api yang berkaitan dengan erupsi eksplosif atau erupsi yang dahsyat. Nah, biasanya produk erupsi eksplosif ini dia disebut sebagai piroklastik. Nah, piroklastik ini dia terjadi akibat kenaikan magma yang kemudian mengalami fragmentasi di bagian konduitnya. Nah, batuan piroklastik ini biasanya terbentuk akibat letusan eksplosif yang kemudian kita bisa lihat dalam bentuk debu vulkanik atau bisa dalam bentuk batu apung atau pamis atau skoria dan juga dalam bentuk kristal. Nah, sedangkan erupsi gunung api itu selain dia menghasilkan material primer dari gunung api sendiri, dia juga bisa menghasilkan secondary material. Misalnya, pada saat erupsi gunung api, dia tidak hanya mengeluarkan pamis atau debu vulkanik atau kristal, tapi dia juga bisa mengevakuasi batuan-batuan samping yang ada di sekitarnya, bahkan batuan basement yang ada di bawah gunung api. Nah, partikel-partikel tersebut kemudian disebut sebagai epiklas. Nah, selanjutnya, selain erupsi magmatik yang menghasilkan berbagai batuan piroklastik, kita juga memiliki beberapa tipe lainnya, yaitu phreatomagmatic dan phreatic eruption. Nah, untuk phreatomagmatic itu adalah letusan yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara magma dengan air. Nah, biasanya produk dari erupsi yang eksplosif, dari yang magmatik dan phreatomagmatik dan phreatik itu bisa berbeda. Nah, selanjutnya untuk erupsi phreatik itu biasanya dia dihasilkan oleh adanya semacam air yang dipanaskan oleh sistem magma yang ada di bawahnya. Nah, sebetulnya erupsi phreatik ini mungkin yang saat ini sekarang terjadi di Gunung Merapi. Nah,
tipe letusan yang freatik, freatomagmatik, dan magmatik ini sebetulnya sangat penting dalam hal monitoring gunung berapi. Jadi sebelum kita melakukan monitoring gunung api, kita harus tahu dulu tipe gunung ini dia lebih cenderung menghasilkan erupsi yang magmatik, yang freatomagmatik, atau yang freatik. Nah, selanjutnya untuk produk erupsi itu untuk produk erupsi yang eksplosif itu dia biasanya dikategorikan menjadi 3 tipe untuk endapannya. Ada endapan jatuhan atau pyroclastic fall, ada endapan seruakan atau pyroclastic surge, dan ada endapan aliran atau pyroclastic flow. Nah, perbedaan antara pyroclastic fall, surge, dan flow ini untuk pelamparannya bisa teman-teman lihat di 3 gambar ini. Jadi untuk pyroclastic fall atau jatuhan pyroclastik itu biasanya konsentrasi partikelnya itu rendah dan dia pelamparannya itu secara vertikal. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar ini. Nah, sedangkan untuk tipe pyroclastic seruakan atau pyroclastic surge itu biasa konsentrasi partikelnya itu rendah, tapi pelamparannya itu lebih ke horizontal. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa pyroclastic surge ini adalah transisi antara pyroclastic fall dan pyroclastic flow. Nah, sedangkan untuk pyroclastic flow itu biasanya konsentrasi partikelnya tinggi dan pelamparannya itu horizontal. Nah, itu juga nanti dimanifestasikan di singkapan yang kita jumpai di lapangan, di mana kalau pyroclastic jatuhan itu biasanya dia teratur dan dia memiliki sorotasi yang baik. Nah, semakin konsentrasinya tinggi, seperti yang pyroclastic flow, itu nanti saat di lapangan itu endapannya itu lebih sortasinya buruk dibandingkan dengan yang pyroclastic fall. Dan biasanya dia cenderung mengikuti bentuk lahan. Nah, ini adalah contoh singkapan batuan vulkanik di lapangan. Mungkin teman-teman pernah melakukan ekskursi lapangan. Mungkin kalau di Kalimantan susah untuk mendapatkan batuan vulkanik, tapi mungkin pernah ke Bayat. Mungkin di sana juga teman-teman bisa melihat beberapa contoh dari batuan vulkanik. Jadi kalau yang foto pertama ini adalah pyroclastic surge, biasanya ditandai oleh laminasi-laminasi tipis. Dan juga kalau pyroclastic flow ini seperti ini, dia biasanya konsentrasinya tinggi dan sortasinya buruk. Jadi kita bisa melihat adanya perbedaan ukuran size yang cukup besar. Misalnya ada fragmen yang ukurannya besar, dan ada yang fragmen ukurannya kecil. Nah, sedangkan kalau untuk pyroclastic fall atau jatuhan, itu biasanya dia lebih teratur. Jadi kita bisa melihat keseragaman ukuran butir atau sortasi yang baik untuk endapan pyroclastic jatuhan. Nah, selanjutnya ini mungkin berguna untuk teman-teman jika melakukan kuliah lapangan, yaitu mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, untuk teknik pengambilan sampel batuan vulkanik, untuk lava, itu mungkin dia akan mirip dengan batuan metamorf caranya. Nah, sedangkan untuk batuan piroklastik, itu dia harus dilakukan secara sistematik, mungkin mirip dengan yang kita lakukan saat sampling batuan sedimen. Ini adalah list alat-alat yang digunakan. Seperti biasa, kita butuh plastik sampel, spidol permanen, lalu scale, lalu juga buku catatan lapangan, kamera, skop, palu, penggerus, GPS, loop, dan juga alat keselamatan. Nah, untuk teknik pengambilan lava untuk batuan vulkanik itu sebetulnya harus juga disesuaikan dengan tujuan teman-teman mengambil sampel. Misalnya kalau tujuannya untuk analisis geokimia, kalau kita menganggap satu unit lava ini adalah berasal dari satu sumber atau unit erupsi yang sama, kita bisa ambil saja acak. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk membedakan tekstur batuannya, mungkin kita juga harus melakukan sedikit deskripsi dulu di lapangan, apakah batuan yang kita jumpai ini memiliki tekstur yang berbeda atau sama. Nah, untuk memudahkan pengambilan, itu lebih baik kita mencari dulu bidang belahnya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan palu dan pahat untuk mengambil sampel. Nah, yang paling penting untuk pengambilan singkapan batuan vulkanik yang lava, sama seperti batuan metamorf juga karena sifatnya sangat masif dan keras, itu lebih baik jika kita menggunakan
pengaman, misalnya menggunakan topi dan juga menggunakan kacamata untuk menjaga keselamatan mata dan badan kita. Nah, untuk batuan piroklastik itu sedikit lebih rumit dan harus lebih sistematik daripada lava. Nah, karena kondisi Indonesia ini yang subur, biasanya tuh batuan-batuan piroklastik atau juga bahkan batuan sedimen itu kan ditutupi oleh tumbuhan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan saat ke lapangan itu jangan langsung deskripsi, tapi bersihkan dulu singkapannya supaya kalau ada lapisan itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah foto kegiatan lapangan yang saya dan juga tim BRIN lakukan di Gunung Rinjani. Jadi kalau misalnya kita datang ke singkapan ini tapi kita tidak membersihkan, kita mungkin tidak tahu bahwa ada banyak sekali lapisan di sini. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita harus membersihkan singkapan ini. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa ternyata ada variasi layer dari bagian bawah sampai atas yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah kita membersihkan, kita harus melakukan deskripsi, misalnya warna, ketebalan, material yang ada apa, lalu tipenya apa. Misalnya tadi kan kita sudah tahu batuan piroklastik itu ada yang piroklastik fall, ada yang piroklastik flow, dan ada yang piroklastik surge. Jadi saat melakukan deskripsi, kita juga harus menentukan tipenya. Misalnya, oh yang abu-abu ini apakah tipenya flow atau fall, lalu yang ke atas tipenya flow atau fall, dan selanjutnya. Lalu saat pengambilan sampel itu harus dilakukan secara perlahan dengan menggerus materialnya secara perlahan. Biasanya untuk batuan vulkanik kita menggunakan skop kecil seperti ini supaya terhindar dari pencampuran material antara yang bagian bawah dan yang bagian atas. Nah, untuk batuan vulkanik yang perlu diperhatikan juga itu adalah systematic sampling. Jadi sampling yang dilakukan itu harus sistematis dari biasanya untuk menghindari pencampuran itu kita lakukan dari bawah ke atas. Mengapa systematic sampling itu penting? Karena sebetulnya lapisan batuan yang teman-teman jumpai di lapangan itu sebetulnya menceritakan tentang sekuen waktu yang berbeda. Apakah itu waktu erupsi yang beda atau waktu pengendapan yang berbeda. Jadi deskripsi di lapangan itu jika batuannya berlapis-lapis itu sangat penting untuk interpretasi data geologi. Nah, lapisan-lapisan ini kemudian akan digunakan untuk penyusunan stratigrafi yang kemudian akan memberi informasi mengenai evolusi magma, apakah ada tidaknya perubahan komposisi dan karakter dari deposit yang dijumpai. Dan selanjutnya, kalau misalnya bermain di batuan piroklastik, kalau kita beruntung, kita juga bisa menemukan arang seperti ini. Ini arang ini dijumpai di batuan piroklastik di Gunung Rinjani. Nah, fungsi dari arang ini adalah karena arang memiliki material organik, memiliki karbon, bisa kita gunakan untuk dating. Jadi kita bisa tahu umur dari erupsinya. Nah, untuk komponen batuan vulkanik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini ada juvenile, ada cognate, dan accidental. Nah, juvenile itu diartikan sebagai material apapun yang dihasilkan dari magma. Jadi misalnya gelas vulkaniknya, bisa juga dari kristalnya. Nah, sedangkan cognate dan accidental itu biasanya dia dari material yang asing yang kemudian masuk ke magma. Jadi dia bisa berasal dari batuan samping atau misalnya di sini material yang berasal dari erupsi yang terjadi sebelumnya. Nah, ini adalah contoh kasus singkapan yang saya jumpai di Toba. Jadi untuk saya sendiri penelitian saya sebetulnya berfokus pada produk dari erupsi eksplosif. Jadi saya lebih banyak bekerja di erupsi kaldera, misalnya di Toba. Nah, untuk di Toba ini sangat bagus untuk dikunjungi karena kita bisa melihat variasi batuan piroklastik yang beragam, mulai dari yang sifatnya non-welded ke welded. Nah, untuk mudahnya, non-welded ignimbrite itu diartikan sebagai batuan piroklastik yang kaya pamis, yang sifatnya loose, seperti batuan sedimen. Jadi misalnya pada gambar A sampai D ini umumnya semuanya bersifat non-welded.
Jadi akan sangat mudah bagi kita untuk memisahkan material juvenile atau yang berasal dari magma dan juga material asing atau non-juvenilnya. Jadi kita bisa memisahkan antara litik dan pamisnya itu dengan sangat gampang karena sifatnya sangat loose seperti batuan sedimen. Nah, untuk yang batuan welded itu dia keras, dia masif. Jadi kita butuh palu atau bahkan bor untuk melakukan samplingnya. Nah, ini kenampakan dari batuan welded di Toba dan cara teknik samplingnya itu ya seperti sampling lava atau seperti sampling batuan metamorf. Nah, selanjutnya ini adalah peta sebaran gunung api di Indonesia. Jadi banyak sekali kita di Indonesia sebagai orang Indonesia kita harus sadar dan juga mungkin bangga dan juga harus belajar tentang gunung api sebab kita adalah salah satu negara yang memiliki jumlah gunung api paling banyak di dunia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gunung api di Indonesia ini juga dipisahkan menjadi beberapa tipe, misalnya tipe A, tipe B, dan tipe C, berdasarkan berdasarkan periode erupsinya, apakah dia sering erupsi, atau dia sudah lama tidak erupsi, atau bahkan dia sudah tidak aktif. Nah, selain gunung-gunung yang berada di pulau seperti ini, di Indonesia itu kita juga punya banyak sekali gunung api bawah laut, misalnya Gunung Krakatau, atau misalnya Emperor of China, atau New World Curve. Nah, jadi penting sekali untuk belajar gunung api, baik gunung api yang ada di darat maupun yang ada di laut untuk mitigasi ke depannya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme erupsi itu bisa dibagi menjadi erupsi efusif dan juga erupsi eksplosif. Nah, erupsi efusif ini biasanya dia menghasilkan lava atau bisa dalam bentuk kubah lava, sedangkan untuk explosive eruption itu dia biasanya menghasilkan batuan piroklastik, misalnya seperti yang saat ini terjadi di Gunung Merapi. Nah, erupsi gunung api ini banyak membawa kebaikan, misalnya tanah Indonesia menjadi lebih subur, pemandangannya indah, tapi kita juga harus memahami bahwa selain membawa ke kebaikan untuk Indonesia, kita juga harus mengenal bahayanya. Jadi untuk bahaya primer itu bisa dicontohkan adanya lava flow atau aliran lava yang masih panas yang mengalir. Ini contohnya misalnya yang kejadian di Hawaii tahun 2018 dan juga pyroclastic flow. Ini contohnya di Gunung Merapi tahun 1984 dan contoh terbaru saat ini yang terjadi di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Itu adalah bahaya primer dari letusan gunung berapi. Nah, selanjutnya ada juga bahaya sekunder, misalnya perubahan iklim. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa bahaya dari gunung api itu dari tingkatan hari sampai dengan tahun itu sebetulnya menimbulkan perubahan-perubahan. Misalnya bahaya yang langsung bisa kita lihat kalau misalnya saat ini yaitu misalnya awan panas atau abu vulkanik. Nah, sedangkan jika erupsinya itu cukup besar, dia akan bisa mengakibatkan perubahan iklim dalam skala tahunan ya. Karena gunung api itu dia kan mengemisikan selain material yang padat, dia juga mengemisikan gas. Nah, gas-gas ini juga akan kemudian bisa menyebabkan perubahan iklim atau global warming jika material yang diemisikan itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya bahaya sekunder gunung api lainnya yaitu tsunami vulkanogenik atau tsunami yang berkaitan dengan erupsi gunung api seperti yang terjadi di Gunung Krakatau tahun 1883 dan juga Krakatau di tahun 2018. Jadi konsep mudahnya adalah saat erupsi gunung api yang cukup besar, lalu dia mengeluarkan volume yang besar dari gunung api itu sendiri, atau mungkin yang terjadi di Krakatau tahun 2018, dia menyebabkan longsoran tubuh gunung apinya. Nah, volume longsoran itu kemudian masuk ke dalam laut. Nah, saat bumi ini mencoba mendapatkan kesetimbangan kembali, volume yang dipindahkan itu akan berbalik lagi dan mengakibatkan tsunami yang disebut sebagai tsunami vulkanogenik. Nah, bahaya sekunder lainnya itu bisa berupa lahar.
Jadi saat ada erupsi gunung api, lalu banyak air di dekat situ atau masuk ke sungai dalam jumlah massa yang besar juga akan bisa mengakibatkan bahaya sekunder berupa lahar seperti yang sering terjadi di Crater Lake atau yang di Indonesia itu yang sangat rawan lahar adalah di Gunung Merapi di Jogja. Nah, ini adalah contoh endapan lahar. Menurut saya mungkin teman-teman di sini kalau ingin melakukan pemetaan lapangan atau mungkin juga deskripsi batuan vulkanik itu harus sangat-sangat hati-hati dengan lahar sebab banyak sekali orang yang terkecoh untuk membedakan lahar dengan batuan piroklastik, khususnya piroklastik aliran. Tadi kan dijelaskan di slide sebelumnya bahwa salah satu ciri piroklastik aliran itu sortasinya buruk. Nah, lahar juga memiliki sortasi yang buruk seperti teman-teman lihat pada slide ini. Cuma untuk memudahkan di lahar itu dia memiliki sortasi yang buruk dan biasa fragmennya itu terlalu beragam karena sebetulnya kan saat air lewat saat erupsi gunung api dia bisa membawa segala macam material yang ada di sekitarnya. Jadi untuk membedakannya satu, kita cek dulu apakah ada variasi yang terlalu beragam di singkapan tersebut. Dan juga yang kedua, yang paling mencolok dan paling gampang dibedakan, kalau di lahar itu dia banyak sekali struktur imbikrasi seperti ini. Jadi kayak apa ya, ada batuan yang nempel aja gitu. Nah itu biasa adalah salah satu pertanda bahwa singkapan yang teman-teman jumpai ini bukan batuan piroklastik aliran, bukan endapan piroklastik aliran, melainkan lahar. Nah, sebagai salah satu penutup di slide ini, yaitu kita harus belajar dari letusan yang baru saja terjadi, yaitu letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Nah, kebetulan Oktober lalu saya sempat mengunjungi Gunung Merapi, dan saat itu kondisinya masih baik-baik saja. Kita bisa melihat di sini tidak ada aktivitas apapun yang ditunjukkan kalau dilihat dari kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian sampai hari ini, dari tanggal 3 sampai 4 Desember lalu, ada kenaikan aktivitas yang tinggi di Gunung Merapi, yang kemudian memuntahkan banyak sekali debu vulkanik. Nah, saat ini banyak orang yang berpendapat bahwa erupsi yang terjadi di Gunung Merapi itu freatik, jadi erupsi yang diakibatkan karena pemanasan air yang ada di kawahnya oleh magma yang ada di bawahnya. Nah, untuk erupsi freatik ini sebetulnya susah dideteksi karena tidak ada pergerakan magma. Jadi mungkin ke depannya kita juga harus lebih banyak belajar lagi mengenai erupsi freatik sehingga gunung-gunung yang memiliki potensi erupsi freatik ini bisa lebih diperhatikan secara khusus supaya juga bisa meminimalisir bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi. Nah, di BN di Indonesia sendiri itu sudah ditetapkan ya kalau ada beberapa status gunung api. Ada status awas, status siaga, status waspada, dan status normal. Nah, untuk yang gunung-gunung yang bisa kita kunjungi dengan apa ya, dengan tenang itu sebetulnya yang memiliki status normal. Nah, sedangkan yang untuk memiliki status awas dan siaga itu harusnya kita lebih hati-hati jika kita ingin melakukan pendakian dan semacamnya. Jadi lebih baik juga kita mendengarkan arahan dari pihak-pihak yang berwenang sebelum kita ingin melakukan kegiatan di gunung berapi. Jadi sebelum menutup presentasi hari ini, mungkin ada sedikit pesan dari saya bahwa Indonesia memiliki banyak sekali gunung api, kita hidup berdampingan dengan gunung api, sehingga sudah seharusnya kita mengenal gunung api, memahami perilakunya, potensi positifnya, dan juga bahayanya, sehingga kita bisa memahami gunung api untuk kebaikan alam dan manusia. Nah, demikian presentasi saya hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau apapun, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman-teman, bagi yang mau bertanya, silakan bertanya karena sesi diskusi kita telah dibuka. Silakan kepada teman-teman.
Oh iya, Ibu mohon maaf. Ini Ya, mungkin Ibu bisa menjadikan Muhammad Zidan Maulana sebagai hostnya, Bu. bentar ya. Saya caranya ke partisipan dulu ya. Namanya siapa? Muhammad Zidan Maulana. Sudah. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin penjelasannya terlalu cepat, jadi ada yang ingin saya coba minta diulang dijelaskan juga boleh. Dari saya Assalamualaikum, ada. Ibu. Saya Asrul dari Teknik Geologi Angkatan 21. Izin bertanya, Bu. Ya, Seperti yang kita ketahui tentang magmatisme dan vulkanisme, seperti magma yang berada di bawah gunung api, Bu. Nah, lalu bagaimana proses magma tersebut bisa tersimpan di bawah gunung berapi, Bu? Terima kasih. ya, terima kasih. Jadi, bentar ya. Saya nggak bisa pindahin slide-nya. Nah, ini. Nah, jadi sebagai gambarannya tadi kan seperti ini ya. Jadi kita punya sistem magma, kita punya gunung api dan di bawah gunung api itu ada sistem magma dan bagaimana magma bisa tersimpan di situ. Pertanyaannya seperti itu ya kira-kira. Nah, teman-teman bisa melihat di sini seperti yang sudah dijelaskan bahwa tempat pembentukan gunung api itu kan ada beberapa tipe. Misalnya saya beri contoh yang tipe island arc ya, ada tumbukan dua lempeng samudra, lalu ada pembentukan magma di situ. Nah, magma itu biasanya eh, apa ya? Dia bisa naik kalau misalnya ada perbedaan densitas satu. Nah, selanjutnya eh, di tempat jadi seperti ada celah lalu dia mengisi celah yang ada di situ. Nah, magma itu bisa naik jika misalnya ada rekahan. Jadi misalnya kamu punya suatu sistem yang dalam, lalu ada rekahan di atasnya, nanti magma naik, lalu dia ngumpul di situ. Nah, selama dia ngumpul di situ, sebetulnya dia menyimpan tenaga yang besar di situ. Jadi apakah saat di bawah gunung api itu nanti dia bisa membentuk lebih banyak kristal atau dia bisa membentuk lebih banyak gas dan beberapa aktivitas lainnya misalnya pergerakan lempeng yang kemudian akan memicu magma itu untuk keluar. Jadi kira-kira kalau kenapa magma bisa tersimpan di situ ya karena ada rekahan, ada celah di situ, ada sumber magmanya di bawah, lalu magmanya akan naik ke atas itu akibat awalnya juga partial pelelehan mantel sebagian dari siri lempeng-lempeng yang bertumbukan. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin dari saya bisa, Bu, bertanya. Iya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Yuda Putra dari Angkatan 2022 yang ingin bertanya. Untuk tadi ada beberapa jenis gunung api yang aktif dan gunung api dorman ya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman banyak yang belum terlalu familiar tentang gunung dorman ini. Jadi kebanyakan orang juga, terutama orang awam ya, yang tahu ini cuma gunung api aktif gitu-gitu. Tahu ya cuma aktif aja. Nah, sementara kan di sini ada beberapa klasifikasi. Jadi mungkin eh, bisa saya tahu gunung dorman di Indonesia itu apa aja beberapanya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi di sini teman-teman sebetulnya kalau bisa akses di Magma ESDM, jadi
websitenya PVMBG itu mereka tuh punya beberapa peta, bahkan mereka juga peta yang selalu diupdate sebetulnya untuk tipe-tipe gunung api. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau tipe gunung api A itu kan gunung api yang aktif, yang seringkali meletus, misalnya Merapi atau Gunung Marapi saat ini. Nah, kalau yang untuk tipe B itu, yang dia jarang meletus, tapi sebenarnya dia masih punya potensi untuk meletus. Nah, salah satu contohnya itu, di sini kan teman-teman bisa melihat tipe B volcano itu yang segitiga kuning. Jadi, teman-teman buka aja websitenya Magma ESDM, lalu bisa lihat tipe gunung-gunung apinya yang warna kuning. Misalnya, di sini yang kuning contohnya Gunung Pusuk Buhit. Gunung Pusuk Buhit itu dia terletak di Toba. Nah, saat ini Gunung Pusuk Buhit itu diklasifikasikan sebagai gunung api dorman. Artinya, dia sudah lama tidak mempunyai aktivitas gunung api, tapi dia masih berpeluang untuk meletus di kemudian hari. Terus misalnya ada juga Gunung Kunyit, Gunung Sumbing di Sumatera, Gunung Kerinci, ini semuanya adalah tipe gunung api dorman. Dan selanjutnya gunung, misalnya di sini Gunung Manuk, atau di wilayah Jawa gunung api Wilis, itu juga adalah tipe-tipe gunung api tipe B vulkano. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Anissa Maya Soraya, izin bertanya ya, Bu. Iya, Tentang teknik sampling, Bu. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan untuk cara-caranya ya, Bu ya. Saya bertanya untuk metodenya seperti apa ya, Bu? Apakah ada beberapa metode? Terima kasih. metodenya maksudnya gimana ya? Metode cara samplingnya atau metode pengolahan datanya? Untuk pengolahan datanya, Bu. Kalau untuk metode pengolahan datanya sebetulnya tergantung dengan ini, tujuan kalian apa. Misalnya paling mudahnya itu kalau dari batuan piroklastik, setelah kalian ngambil sampel, itu kan kalian punya satu kotak plastik sampel ini. Mana ya contohnya? Nah, ini satu kotak plastik sampel ini yang mungkin terdiri dari variasi ukuran yang berbeda. Jadi untuk metode pengolahan datanya, misalnya kalian bisa ayak sampel ini menggunakan mesh dengan ukuran yang berbeda. Jadi kalian bisa tahu variasi distribusi ukurannya. Mungkin di praktikum sedimentologi teman-teman juga pernah melakukannya. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk batuan vulkanik. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Jadi setelah kita mengayak sampel ini dari ukuran saringan yang berbeda, itu kan akan kepisah. Misalnya fraksi yang halus ternyata lebih besar daripada fraksi yang kasar dan sebaliknya, misalnya gitu. Nah, setelah itu kita bisa menimbang beratnya, lalu kita plot statistiknya. Nah, dari data statistik itu, misalnya dari median diameter atau dari sortasi, kita bisa mengeplotkan ke diagram yang kemudian kita bisa gunakan untuk membedakan apakah tipe lapisan ini dia masuk ke tipe piroklastik aliran, apakah dia masuk ke tipe seruakan, atau dia bisa masuk ke piroklastik flow. Nah, selanjutnya lagi yang bisa dilakukan yaitu untuk metode analisisnya ya, dari sampel-sampel ini dilakukan pengamatan komponen. Jadi dari sampel yang diambil itu, apakah variasi komponennya itu sejenis atau homogen atau ternyata beragam. Nah, kalau sejenis nanti kita bisa interpretasi indikasinya apa. Nah, kalau beragam juga bisa kita interpretasi lagi interpretasinya kemana. Jadi untuk mudahnya setelah dari lapangan dilakukan analisis grand size distribution, component tree. Nah, setelah itu baru mungkin kita bisa melanjutkan ke analisis yang lebih lanjut, misalnya petrografi atau ke geokimia. Mungkin seperti itu. Berarti prosesnya tuh sama aja kita untuk mendeskripsikan seperti sebatuan sedimen gitu ya, Bu? Proses awalnya mirip dengan batuan sedimen, apalagi kalau misalnya kita mau plot yang grand size distribution, tapi kan ini kita mainnya ke batuan vulkanik, pasti ujung-ujungnya kita pengen cerita tentang proses magmanya kan. Nah, jadi mungkin gampangnya di bagian awal itu mungkin mirip dengan batuan sedimen, tapi di akhirnya pasti nanti kita bawa untuk menjelaskan proses yang terjadi di
magma atau di magma chamber atau di conduit gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Boleh tanya lagi, Kak, Bu? Iya, silakan. Tadi yang sebelumnya itu kan Ibu jelaskan tipe B vulcano itu kan sudah nggak lama sekali tidak meletus ya, Bu ya. Itu Mm-mm. apakah bisa diprediksi meletus? Apakah bisa diprediksi meletus? Cara pemantauannya gimana ya, Bu? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya pemantauan gunung api itu sebetulnya yang paling baik itu kita melibatkan bukan saja geologi tapi geofisika. Jadi istilahnya kalau misalnya dari orang geologi, kita itu kan misalnya memantau bagaimana perubahan gas di air atau perubahan senyawa yang ada di air atau bagaimana komposisi batuannya atau bagaimana apa variasi dari batuannya gitu. Cuma kalau misalnya ngomong ke monitoring itu sebetulnya yang saat ini lebih apa ya, lebih punya banyak data untuk berbicara itu orang-orang geofisika. Jadi misalnya untuk erupsi magmatik atau erupsi yang diakibatkan oleh pergerakan magma. Nah, orang-orang geofisika itu mereka bisa memasang alat seismik atau dalam bentuk lainnya untuk monitoring pergerakan magma. Jadi saat magmanya bergerak, itu nanti alatnya tuh memberi sinyal. Misalnya tiba-tiba ada frekuensi yang naik. Oh, berarti ini indikasi magmanya naik gitu. Nah, itu salah satu cara monitoringnya. Namun kembali lagi ke tipe tipe erupsi gunung apinya. Jadi misalnya studi kasus yang terjadi di Marapi saat ini itu banyak sekali orang yang saat ini belum keputusan final, tapi mungkin menyimpulkan bahwa erupsi yang terjadi saat ini itu erupsi freatik. Nah, erupsi freatik itu sebetulnya dia tidak terjadi akibat adanya pergerakan magma. Cuma magma yang ada di bawah itu memanasi sistem yang ada di atas. Nah, karena magmanya tidak bergerak, makanya orang-orang geofisika tidak bisa memantau pergerakan magma ini. Akibatnya tidak ada warning yang diberikan ke masyarakat. Mungkin itu juga salah satu alasannya kenapa erupsi freatik ini istilahnya mungkin lebih berbahaya jika terjadi jika dibandingkan dengan erupsi lainnya yang memberikan sinyal sebelum terjadi erupsi. Gitu sih. Jadi untuk pemantauan gunung api yang baik adalah menggabungkan antara metode geofisika dengan interpretasi data geologi seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, persilahkan. Atau mungkin ada teman-teman yang niat mau walaupun di Kalimantan nggak ada gunung api tapi ingin melakukan penelitian gunung api juga mungkin bisa disampaikan. Mungkin dari BRIN bisa ada skema-skema yang bisa dilakukan gitu. Nah, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Di BRIN itu selain melakukan penelitian, apakah BRIN itu juga membuat atau menciptakan alat atau teknologi untuk dapat mendeteksi meletusnya gunung berapi itu, Bu? oke, terima kasih ya. Kalau kalau sekarang sebetulnya di BRIN itu kita lebih banyak penelitian tentang gunung api dari segi geologinya. Sedangkan untuk untuk menciptakan alat yang monitoring gunung api itu mungkin semua orang di dunia berlomba-lomba untuk melakukannya. Jadi itu sebetulnya inovasi yang masih dipikirkan bagaimana caranya untuk prediksi letusan berapi. Tapi tidak bisa
Jadi kalau saat ini mungkin jika orang biologi bekerja sendiri. Jadi kalau di sini banyak sekali studi yang dilakukan, bahkan di Gunung Merapi juga sekarang sedang ada yang dilakukan bagaimana lebih bisa efektif untuk monitoring, dan itu harus ada kerjasama antara geofisika dan orang biologi. Gitu sih. Jadi sudah mulai dilakukan, tapi masih dalam proses dicoba. Oh, iya, Ibu. Ibu, saya mau tanya satu lagi, Bu. Iya, silakan. Kira-kira dari bidang vulkanologi, khususnya BRIN, masih adakah, Bu, celah penelitian di Kalimantan, walaupun di Kalimantan itu tidak ada gunung api yang aktif? Mungkin kalau di Kalimantan untuk penelitian gunung api, atau mungkin nanti coba saya konfirmasi ke Ani ya. Di sana itu nggak banyak batuan intrusif nggak nih? Intrusif itu ada, cuman nggak di Kalimantan. Di Kalimantan Timur yang lebih cenderung ke Kalimantan Tengah atau udah mulai ke Kalimantan Timur bagian barat seperti Kutai Barat itu beberapa batuan intrusi dilaporkan kayak formasi intrusi Sintang. Kemudian kan ada record juga endapan epithermal kan yang mana dia berasosiasi dengan batuan beku. Ya, terus intrusi sebagian besar sih lebih ke Kalimantan Tengah ya. Yang sentral Kalimantan Goldbelt itu sama yang pegunungan Swahner di Kalimantan Barat sih. Jadi ada, tapi lokasinya tidak dekat dengan Samarinda, tapi tetap ada. Gitu sih. Nah, itu mungkin ada tambahan dari Bu Ani ya. Sebenarnya kalau di bidang saya itu kan kami banyaknya main batuan vulkanik atau batuan yang maksudnya masih berasosiasi dengan sistem gunung api yang masih aktif atau dorman lah seenggaknya gitu. Cuma kalau ada teman-teman yang tertarik melakukan penelitian di batuan intrusif, sebetulnya juga masih bisa kami bantu gitu. Nah, selain itu di BRIN sebetulnya selain pusat riset kebencanaan geologi yang ngurusin gunung api, itu sebetulnya banyak pusat riset lain yang ngurusin batuan. Misalnya yang kayak tadi Anik bilang, ada endapan epithermal. Nah, itu ada juga itu pusat riset sumber daya geologi. Jadi banyak kok penelitian-penelitian yang bisa dilakukan dikerjasamakan dengan BRIN kalau teman-teman adik-adik di Kalimantan mau melakukannya. Nah, satu tambahan lagi mungkin teman-teman bisa cek juga kalau misalnya berminat untuk melakukan penelitian di BRIN, itu bisa melalui skema MBKM. Misalnya sekarang itu di BRIN saya membimbing beberapa anak dari UI dan juga dari Unpad. Nah, itu kalau teman-teman dari Kalimantan juga mau datang untuk belajar gunung api itu bisa. Nah, selain MBKM itu juga ada skema riset asisten dan juga tugas akhir. Jadi teman-teman yang menyiapkan tugas akhir, kalau ternyata topik penelitiannya itu bisa sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan di BRIN, itu juga bisa kami bantu untuk melakukan tugas akhir bersama gitu. Jadi mungkin menarik juga tuh kalau ada yang mau meneliti tentang batuan intrusif di Kalimantan. Mungkin kalau S1 kan ya kalian ngambil sampel, terus ngamatin petrografi, geokimia, interpretasi, mungkin sudah cukup. Nanti kita pikirkan lagi apa yang bisa didalami dari data-data yang teman-teman dapatkan. Mungkin seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, mungkin saya bisa stop sharing. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akil dari angkatan 2021. Jadi kan saya tadi sudah lihat CV Ibu ya, itu dari lulusan riwayat pendidikannya itu dari Kyushu University di Jepang. Jadi kan yang namanya Jepang kan
bisa tahu, kita tahu sendiri ya Bu, gunung apinya. Mungkin Ibu bisa sampaikan kah kira-kira perbedaan gunung api di Jepang dengan di Indonesia Bu kira-kira? Oke, oke, terima kasih ya. Mungkin kita pakai peta yang ini deh. Nah, ini mungkin agak kecil, tapi di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau sebetulnya Indonesia dan di Jepang itu sistemnya mirip. Dia lebih banyak gunung api island arc atau yang terjadi akibat tumbukan dua lempeng samudra. Nah, selama di Jepang, saya juga mengunjungi beberapa gunung api, misalnya Gunung Sakurajima, terus apa Aso, Gunung apalagi Sakurajima, Aso, Aira, ya macam-macam gunung. Nah, sebetulnya karena sistemnya sama-sama di Island Arc, itu dia menghasilkan apa ya, produk yang sebetulnya relatif sama. Jadi misalnya untuk yang batuan yang sifatnya basaltik di Jepang ada, yang andesitik ada, yang riolitik juga ada. Nah, eh, sistem kaldera juga dia punya. Jadi sebetulnya itu juga salah satu alasan kenapa saya melanjutkan S2 dan S3 di Jepang, karena memang apa, untuk dari segi gunung apinya itu sangat mirip dengan Indonesia sebenarnya. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan apa ya, riset-riset yang dilakukan, ya tidak bisa dipungkiri karena fasilitas riset di Jepang lebih memadai. Jadi mereka punya lebih sedikit gunung api daripada Indonesia, tapi informasi tentang gunung apinya itu sudah jauh lebih banyak dan lebih apa ya, lebih canggih daripada yang kita di Indonesia miliki. Nah, itu juga mungkin yang bisa menjadi pendorong atau semangat untuk teman-teman sekalian, kayak di Indonesia kita juga punya banyak gunung api. Jadi walaupun teman-teman base-nya di Kalimantan, tapi kalau tertarik ke gunung api, semoga bisa melanjutkan juga untuk bisa meneliti gunung-gunung api di Indonesia. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup jauh dari segi tipe, umumnya mirip semuanya. Oh ya Bu, siap Bu. Nanti saya ke sana lah Bu. Ya, amin amin. Untuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya stop share aja ya mungkin. Oh ya, kalau kalau mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi saya lewat email, boleh. Nanti saya tuliskan di kolom chat lebih lanjutnya. Baik, terima kasih. Oh, atau masih ada yang mau bertanya? Dan jika tidak ada, Saya Bu, Nanti untuk materinya juga saya kirimkan lewat Bu Anik ya. saya mungkin bisa tanya Bu ya. Oh ya, silakan. Ini mungkin agak melenceng sedikit Bu ya. Jadi saya Hmm. lihat kan apa ya, di BRIN itu kalau masuknya kuotanya sedikit Bu ya. Apa memang sesusah itu Kak Bu masuknya Bu kira-kira? Ini masuk untuk apa nih? Untuk bekerja atau untuk Bekerjanya apa? Bu. Untuk bekerja sebetulnya kalau di BRIN ada beberapa skema sih. Jadi kayak kamu mau jadi PNS, kamu mau jadi P3K, atau kamu mau jadi visiting researcher atau mau jadi postdoc. Nah, setiap jenjang itu apa sih, kebutuhan apa, requirement-nya berbeda-beda. Jadi tergantung jenjang mana yang mau kamu masuki. Kalau di kantor sebetulnya apa, saat ini memang BRIN mereka banyak butuh yang S3, tapi yang orang-orang apa, pegawai-pegawai yang S1 dan S2 sebetulnya juga banyak sekali kok. Jadi kalau misalnya memang sedang ada bukaan dan tertarik di BRIN, ya coba saja. Oh, siap Bu, siap Bu. apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oh,
Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin dari Ibu Gabriela ingin memberikan closing statement sebelum kuliah tamu ini ditutup, Bu. Apa ya, closing statement-nya kayak yang di slide terakhir aja. Jadi kayak karena di Indonesia banyak gunung api, mari kita berkenalan dengan gunung api, dan kalau teman-teman punya minat atau ketertarikan terhadap gunung api, ayo kita belajar gunung api di Indonesia karena masih banyak sekali, tapi masih banyak sekali juga yang belum ada datanya. Mungkin sekian, dan semangat belajar walaupun bukan di gunung api, tapi semangat juga untuk belajar geologi apapun itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya maupun yang sudah menyimak juga. Semoga yang saya berikan bisa sedikit memberi tambahan ilmu untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Sesi diskusi kita telah berakhir. Kepada teman-teman dapat menghidupkan kameranya karena akan ada sesi foto sebagai bukti kehadiran. Baik, jika semuanya sudah on cam, saya akan berhitung. Nanti operator akan mengambil gambar. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara kuliah tamu kita malam ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen, teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan kepada Ibu Gabriela sebagai pemateri atas ilmunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah wawasan kita tentang gunung api. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih Ani.